Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Ash YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin konten tentang cara pengisian air radiator di BMW. Nah, ini ada caranya. Caranya itu namanya bleeding. Bleeding itu mengeluarkan uap-uap yang ada di dalam mesin. Oke, tapi hari ini memang saya pernah bikin tentang cara ngebleeding air radiator di BMW. Tapi hari ini saya mau membuat lagi, tapi saya mau menambahkan nih ada beberapa kasus. Jadi yang pertama cara bleedingnya, yang kedua tools apa yang harus kalian siapin, dan yang ketiga ini hal-hal yang penting yang harus kalian perhatikan di masalah cooling system. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Ash YouTube. Oke teman-teman, nah ini tools-tools yang harus kalian siapin. Tapi bukan kalian siapin aja, tapi ini selalu ada di dalam bagasi saya. Tool-tool ini pasti akan selalu ada di bagasi saya. Jadi yang pertama itu kalian harus punya obeng kembang yang panjang, bukan yang pendek, tapi yang panjang. Itu nomor satu. Yang kedua, obeng kembangnya itu cari yang benar-benar lebar. Karena apa? Baut bleedingan itu terbuatnya dari plastik. Nah, kadang-kadang kalau yang kecil itu bisa melejit dan akhirnya ngerusak baut bleedingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu sediain kanebo. Dan yang ketiga itu selalu kain yang agak besar. Yang keempat itu saya selalu membawa baut bleedingan radiator. Oke, kenapa saya harus membawa ini semua? Nanti saya jelasin. Oke, teman-teman, ini yang kalian harus selalu bawa. Dan saya selalu memakai kain yang seperti ini. Dan ini kondisi mesinnya ini kondisinya sudah saya panasin, bukan kondisi dingin. Jadi temperatur kurang lebih setengah. Kalau misalkan terjadi overheat, ini penguapan yang ada di dalam mesin ini, angin yang di dalam mesin ini akan semakin banyak kalau terjadi overheat atau terjadi kebocoran. Jadi tapi karena mobil ini kasusnya tidak ada kebocoran, jadi uapnya itu pasti tidak akan banyak. Tapi kalian harus hati-hati. Ini saya langsung contohin. Jadi kalian harus buka baut bleedingnya dulu. Ini namanya tabung reservoir, ini namanya baut bleeding. Nah, kalian jangan langsung membuka tabung reservoir ini. Kalian harus membuka, awalnya kalian harus membuka baut bleeding ini secara pelan-pelan. Nah, ini akan mengeluarkan uap atau air yang tekanannya sangat tinggi. Apalagi kalau terjadi overheat. Jadi kalian membukanya secara pelan-pelan sekali sampai benar-benar tidak ada uap. Nah, ini karena kasusnya tidak ada kebocoran, jadi uapnya sangat sedikit. Nah, kalau terjadi ada uap yang tekanan tinggi, kalian pelan-pelan dulu, lepas dulu. Nanti setelah uapnya sudah mulai habis, kalian buka lagi pelan-pelan lagi gitu. Oke. Ini saya ambil. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, ini suka panas. Dan ini suka jatuh. Hati-hati ini. Kalau jatuh, ini berarti kalian udah susah sekali bisa nyari di bawah. Oke. Setelah itu, setelah ini sudah tidak ada uapnya dan sudah terbuka, kalian baru boleh buka tabung reservoir. Oke. Oh ya teman-teman, kalian kalau misalnya dalam keadaan overheat, atau itu kan pasti kalau keadaan overheat itu kan pasti ada uap yang tekanannya sangat tinggi. Nah, itu pada saat kalian buka bleedingan tadi itu kalian harus jaga jarak. Jadi jangan terlalu dekat dan hindarin jaga jarak juga dari antara baut bleeding dengan badan kalian. Dan kenapa saya bilang kalau harus memakai obeng yang panjang? Karena bisa posisinya jadi bisa lebih jauh. Tapi kalau misalkan kalian pakai obeng yang pendek, itu akan bahaya buat tangan kalian. Oke, ini setelah saya buka dan tabung reservoir saya udah buka, saya selalu memakai air AC. Nanti kita bahas juga kenapa harus pakai air AC, nanti saya bahas juga. Nah, di sini, ini sorry ya, ini agak berantakan, nggak apa-apa ya. Nah, ini isi airnya sampai gelembung udara yang di yang di baut bleeding ini sampai habis. Jadi walaupun ini sudah ada airnya di sini, sudah keluar dari baut bleedingnya, tapi kalian harus terus mengisi sampai gelembungnya habis. Nah, ini karena kasusnya tidak ada kebocoran, jadi di baut bleeding ini tidak keluar gelembung.
Kalau terjadi overheat, ini pasti akan keluar gelembung dan kalian harus mengisi terus sampai gelembungnya habis. Seperti yang saya lakukan kayak gini. Nanti kalau keluar gelembung, isi terus sampai gelembungnya habis. Oke, ini karena sudah tidak ada gelembungnya. Setelah sudah penuh, ini kan ada batas tingginya. Nah, kalian bisa pencet gini nih, supaya agak keluar dan dia agak turun airnya, supaya jangan terlalu tinggi. Oke, setelah ini kalian bisa tutup. Dan hati-hati juga pada saat kalian memasang baut bleeding ini, karena apa? Sering jatuh. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga. Jadi secukupnya aja. Oke, teman-teman, sudah selesai. Kita bahas tentang apa yang harus kalian perhatikan di masalah cooling system. Oke, teman-teman, tadi itu saya udah praktekin gimana caranya mengisi air radiator dengan cara bleeding. Oke, sekarang saya mau membahas tentang masalah apa yang harus kalian perhatikan di masalah cooling system. Oke, nomor pertama, kalian harus cek secara berkala, seminggu sampai kurang lebih sekitar 10 hari lah. Kalian cek sekali. Kalau misalnya ini pemakaian kalian tiap hari ya, pemakaian misalkan ke kantor atau pemakaian pokoknya daily use lah intinya. Nah, itu kalian cek seminggu sekali atau 10 hari sekali, itu kalian cek dari tabung reservoir. Kalau kalian mengisinya banyak, kurang lebih hampir 1 liter, itu berarti tidak wajar, berarti ada kebocoran di situ. Nah, kalian harus cek dari mananya. Dan kalian cek dulu dari sambungan-sambungan selang itu kalian cek. Kalau memang sudah ada kerak-kerak putih, itu berarti sudah ada penguapan di situ. Oke, tapi kalau kalian lihat semua dalam kondisi yang baik-baik aja, kalian harus cek ke bengkel. Ada selang flank namanya, itu di belakang head ini. Jadi posisinya ada di dalam sana. Nah, itu tidak akan terlihat. Dan kalau kalian lihat dari kolong pun itu tidak akan terlihat. Karena apa? Karena dia akan menetes dan akhirnya jatuhnya ke gearbox. Nah, gearbox dalam kondisi panas dan akhirnya hanya menguap. Jadi kalian ngelihat dari bawah itu tidak akan ada kebocoran. Itu kalian harus perhatikan itu, kalian harus ngeceknya di bengkel. Itu baru terlihat. Oke, itu nomor pertama. Oke, tips nomor 2. Tips nomor 2 itu setelah kalian berpergian atau memakai daily use, untuk mobil kalian daily use, itu selalu kalian perhatikan dan selalu dengarkan. Setelah kalian sampai di rumah, kalian turun dari mobil, kalian selalu dengerin nih, di grill-grill ini, kalian dengerin. Kalau memang ada suara desis, itu berarti ada kebocoran. Nah, kalian harus waspada itu. Jadi, pada saat terjadi itu, kalian langsung cek itu di bagian mana. Oke, tips nomor 3. Yang wajib WAJIB. Wajib kalian harus punya baut ini. Baut apa? Baut bleedingan yang tadi untuk untuk apa namanya, mengeluarkan udara atau angin yang dari dalam radiator. Nah, kalian wajib punya ini. Karena apa? Ini sering sekali terjadi pada saat kalian membuka, jatuh. Pada saat kalian menutup, jatuh. Kalau ini sudah jatuh dan tidak ketemu, adanya posisinya ada di bawah, mau nggak mau, mobil kalian harus ditowing. Jadi ini wajib kalian punya. Ini harganya berapa? Ini harganya murah, sekitar ada yang jual 40.000, ada yang jual 50.000, ya ada juga bengkel yang jual ini baut dengan gini aja 100.000, ada juga. Jadi kalian wajib ini punya minimal 1, kalian masukin di dalam mobil kalian, jadi kalau terjadi apa-apa kalian punya cadangan. Oke, tips nomor 4, tips yang terakhir. Jadi gini, banyak banget ya pertanyaan ke saya, kalau wajib nggak pakai air coolant, terus yang baiknya pakai air apa? Oke, saya jawab sekarang. Kalau kalian mengecek mobil kalian dari tabung reservoir aja, kalau kalian buka kan kelihatan ya, itu warnanya putih, apa biru, atau merah, atau hijau. Nah, kalau yang sudah berwarna merah, biru, itu berarti sudah pakai air coolant. Tapi kalau warna putih, bening, itu berarti pakai air biasa. Oke, saya jawab. Kalau kalian melihat mobil kalian sudah pernah pakai air coolant, jangan pernah campurkan air biasa, air yang dari keran kalian campur ke situ. Kalau hanya untuk urgent, it's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama. Karena apa?
kandungan alkali tanah kita yang ada di air keran itu sangat berbeda dan sangat bentrok sekali dengan air coolant. Dan itu biasanya yang sering saya temukan, yang sering terjadi pada saat pengecekan saya turunkan radiator, itu biasanya menjadi karat dan akhirnya jadi mampet. Nah itu jangan. Tapi kalau kalian urgent, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kalian tiap hari kalian tambahin dengan air keran atau air biasa, itu jangan. Oke, tapi kalau saya pribadi itu saya selalu memakai air AC, tetesan AC. Jadi air AC yang dari rumah itu kan suka ada air buangannya tuh. Nah itu suka saya tampung. Karena apa? Karena air AC ini, alkali tanahnya ini dia tidak ada kandungan alkali tanahnya. Jadi air ini murni karena pengembunan. Nah ini tidak akan, kalau dari mineralnya itu sangat bagus sekali. Jadi kalau saya di rumah itu biasanya saya nampungin air dari hasil tampungan AC. Oke teman-teman, itu tadi tutorialnya cara pengisian air radiator dan cara ngebleedingnya. Jadi kalau setiap kalian pengecekan atau kalian mau isi air radiator dari tabung reservoir, itu kalian wajib membuka baut bleedingannya dulu. Supaya apa? Semburannya itu supaya tidak ada tekanan yang tinggi di dalamnya. Apalagi kalau kondisi mobil kalian itu dalam keadaan kondisi overheat. Nah itu kalian harus buka pelan-pelan dan kalian harus jaga jarak, jangan terlalu dekat. Karena apa? Ini airnya ini dari baut bleedingannya itu akan kencang sekali tekanannya. Oke, teman-teman, tadi saya udah kasih tutorial, kasih tips-tipsnya supaya kalian bisa ngejaganya gimana dan ciri-cirinya gimana yang terjadi kebocoran. Jadi, saya sudahin dulu konten hari ini dan mudah-mudahan konten ini tetap menjadi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada masukan, bisa DM atau bisa WhatsApp ke Alps Management. Oke, teman-teman, saya sudahin dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.